Mourinho kembali ke Madrid, Trent Alexander-Arnold terancam tergusur. Kembalinya Jose Mourinho ke kursi pelatih Real Madrid disebut dapat mengubah nasib Trent Alexander-Arnold yang berpotensi kehilangan tempat utama di skuad Los Blancos musim depan. Mantan penyerang Aston Villa, Gabi Agbonlahor, menilai Alexander-Arnold akan menghadapi persaingan yang lebih berat jika Mourinho benar-benar kembali menangani Real Madrid. Dalam komentarnya kepada Talksport, Agbonlahor menyoroti kemungkinan kedatangan bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries. Saya khawatir untuk Trent. Dumfries lebih cocok sebagai bek kanan ala Jose Mourinho karena kuat, agresif, cepat, dan fisik. Saya tidak melihat Trent akan banyak bermain di bawah Mourinho, kata Agbonlahor. Penilaian tersebut tidak lepas dari karakter permainan Mourinho yang selama ini dikenal mengutamakan organisasi pertahanan dan disiplin taktik. Sementara itu, kemampuan bertahan Alexander-Arnold kerap menjadi sorotan sepanjang karirnya, meski kualitas distribusi bola dan kreativitasnya diakui sebagai salah satu yang terbaik di Eropa. Jika Mourinho memilih pendekatan serupa, Alexander-Arnold masih berpeluang menjadi bagian penting dalam sistem permainan Real Madrid. Mourinho incar bek kiri Arsenal untuk Real Madrid. Kehadiran Jose Mourinho di kursi kepelatihan Real Madrid musim depan tampaknya bukan lagi sekadar rumor. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa juru taktik asal Portugal itu tidak hanya bersiap untuk memimpin Los Blancos, tetapi juga sudah mulai merancang skuad impiannya. Salah satu manuver mengejutkan yang disebut-sebut sedang dipertimbangkan adalah memboyong talenta muda dari Arsenal. Dengan potensi perubahan besar yang akan terjadi, Real Madrid pun dikabarkan bergerak cepat untuk memenuhi permintaan Mourinho, terutama dalam hal mendatangkan pemain baru. Perhatian kini tertuju pada satu nama lain yang juga menarik minat sang manajer legendaris. Sosok tersebut adalah Riccardo Calafiori, seorang bek kiri yang saat ini berseragam Arsenal. Performa impresif Calafiori di lini pertahanan Arsenal, baik sebagai bek sayap maupun pemain yang beroperasi di jantung pertahanan, disebut-sebut telah memikat hati Mourinho. Kemampuan adaptasinya yang baik di berbagai posisi di lini belakang menjadi nilai tambah yang sangat dicari oleh pelatih sekaliber Mourinho. Calafiori sendiri baru saja menjadi bagian penting dari kesuksesan Arsenal dalam meraih gelar juara Liga Inggris musim ini. Sepanjang musim, ia tercatat tampil sebanyak 36 pertandingan, memberikan kontribusi dengan mencetak 1 gol dan 3 assist. Catatan ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar pemain bertahan, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi lini serang timnya. Meskipun demikian, perjalanan karirnya di Arsenal tidak sepenuhnya mulus, pasalnya ia kerap diganggu oleh cedera yang sempat membatasinya dalam beberapa kesempatan. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi, ini akan menjadi langkah signifikan bagi Arsenal dalam mempertahankan skuad intinya. Sekaligus menjadi tantangan baru bagi Calafiori untuk beradaptasi dengan liga yang berbeda dan tuntutan permainan di level tertinggi bersama salah satu klub terbesar di dunia. Klausul 20 juta euro bawa Denzel Dumfries menuju Real Madrid musim ini. Kabar mengejutkan datang dari pasar transfer Eropa ketika bek kanan andalan Inter Milan, Denzel Dumfries Real Madrid dilaporkan sedang menjalin komunikasi intensif untuk kepindahan sang pemain ke Spanyol. Langkah manajemen Los Blancos berburu bek kanan baru bukan tanpa alasan yang kuat. Klub Spanyol tersebut baru saja kehilangan stabilitas di lini belakang mereka setelah kepergian figur-figur penting di ruang ganti. Faktanya, nama besar seperti Dani Carvajal dan David Alaba telah meninggalkan Real Madrid baru-baru ini. Kehilangan Carvajal menyisakan lubang besar yang tidak bisa ditutupi hanya dengan mengandalkan pemain pelapis atau memaksakan bek tengah bergeser ke samping. Menurut pandangan saya, Madrid membutuhkan pemain yang sudah matang di level tertinggi, bukan sekadar bakat muda yang masih membutuhkan waktu adaptasi panjang. Kondisi inilah yang membuat radar transfer mereka langsung mengarah tajam ke kota Milan, tempat Denzel Dumfries merumput. Pemain internasional Belanda tersebut dianggap memenuhi seluruh kriteria fisik dan taktis yang dibutuhkan oleh gaya main menyerang modern. Menariknya, harga Denzel Dumfries pindah ke Real Madrid tergolong sangat miring untuk ukuran pemain bintang di pasar transfer saat ini. Hal ini disebabkan oleh keberadaan klausul khusus dalam kontrak sang pemain bersama Nerazzurri. Berdasarkan data valid yang dihimpun dari laporan media olahraga terpercaya seperti Goal dan Detik Sport, Denzel Dumfries memiliki klausul pelepasan senilai 20 juta euro atau sekitar 419 miliar rupiah. Bahkan, laporan dari Yahoo Sports menyebutkan bahwa klausul pelepasan 20 juta euro tersebut nilainya terus berkurang setiap tahun. Angka ini tentu sangat murah bagi klub sekelas Madrid yang dikenal memiliki kekuatan finansial melimpah. Melihat angka di atas, wajar jika Real Madrid rekrut bek Inter Milan ini tanpa berpikir panjang mengenai anggaran belanja.
Mengaktifkan klausul rilis adalah jalan pintas terbaik guna menghindari negosiasi berbelit-belit dengan manajemen Inter Milan. Florentino Perez mau Vinicius selamanya di Real Madrid. Vinicius Junior tinggal memiliki sisa setahun di kontraknya. Presiden Real Madrid Florentino Perez berharap Vinicius terus di klub sampai pensiun. Kontrak bintang sepak bola Brasil itu akan selesai pada musim panas 2027. Selama ini, Vinicius mengatakan masih ingin memperkuat Madrid, tapi negosiasi kontrak barunya dikabarkan terganjal ketidaksepakatan soal gaji dan statusnya. Vinicius Junior merasa layak jadi pemain bergaji tertinggi di Madrid setara Kylian Mbappe, menyusul kontribusi besarnya di tahun-tahun sebelum rekan setimnya itu bergabung. Akan tetapi, kedatangan Jose Mourinho sebagai pelatih baru Real Madrid diyakini akan turut memengaruhi Vinicius Junior dalam menentukan masa depannya. Akan tetapi, Florentino Perez tak ingin kehilangan Vini. Kontrak baru Vinicius? Ada waktunya nanti. Saya sih ingin sekali agar dia bertahan selamanya, cetus pebisnis Spanyol berusia 79 tahun itu kepada El País. Dia kan sudah memenangkan kami 2 titel Liga Champions terakhir, dan dia sangat dekat dengan klub ini. Anda tahu kan siapa yang gak menyukai dia? Yaitu mereka yang bukan fans Real Madrid, ceplos Florentino Perez. Vinicius Junior telah membuat 128 gol dan 100 assist dalam 375 pertandingan Real Madrid sejak bergabung pada 2018. Vini membantu El Real memenangi 13 piala, termasuk 3 La Liga dan 2 Liga Champions. Arsenal rekrut Trent Alexander-Arnold dari Real Madrid. Mantan penyerang Manchester United Teddy Sheringham menyarankan Arsenal untuk merekrut bek kanan Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, guna meningkatkan kreativitas serangan skuad asuhan Mikel Arteta menjelang kompetisi musim baru. Langkah ini dinilai menjadi solusi ideal bagi lini pertahanan Arsenal setelah Ben White dan Jurrien Timber kerap dilanda cedera. Serta kegagalan mereka di final Liga Champions usai kalah adu penalti dari PSG meski sempat mengakhiri paceklik gelar Liga Premier selama 22 tahun. Sheringham menganggap struktur permainan bertahan Arsenal yang solid akan menjadi tempat yang sangat tepat untuk menopang karakter unik permainan punggawa tim nasional Inggris berusia 27 tahun tersebut. Mungkinkah kita melihat Trent Alexander-Arnold kembali ke Liga Premier? Fans Liverpool tentu tidak ingin dia kembali ke Anfield, ujar Teddy Sheringham seperti dilansir dari Bell Sports. Menurut analisisnya, kritik tajam yang sering dialamatkan kepada pertahanan Alexander-Arnold muncul karena ia kerap dibiarkan menghadapi situasi sulit tanpa topangan sistem tim yang memadai. Kehadiran pemain yang mencatatkan 4 assist dari 21 laga La Liga bersama Real Madrid sepanjang musim 2025 hingga 2026 ini dipercaya akan membawa variasi serangan yang segar bagi The Gunners. Dengan begitu, dia bisa memberikan dimensi tambahan yang selama ini selalu ia bawa ke dalam sebuah tim, pungkas Teddy Sheringham. Sementara itu, jurnalis transfer Fabrizio Romano melalui media sosialnya mengabarkan bahwa manajer baru Real Madrid, Jose Mourinho, justru menuntut penandatanganan bek kanan baru menyusul kepergian Dani Carvajal. Ibrahima Konate ke Real Madrid tinggal menunggu waktu, ini bocoran kontraknya. Real Madrid dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan bek Liverpool, Ibrahima Konate. Bahkan, El Real disebut telah mencapai kesepakatan verbal dengan pemain timnas Prancis itu. Kabar tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Konate mengonfirmasi jika dirinya akan meninggalkan The Reds dengan status bebas transfer pada musim panas tahun ini. Keputusan tersebut langsung memicu persaingan sejumlah klub elit Eropa. Menurut laporan jurnalis Spanyol, Marcos Benito, Konate telah menyetujui kontrak berdurasi 4 tahun bersama Los Blancos. Meski demikian, penandatanganan kontrak Ibrahima Konate baru akan dilakukan setelah pemilihan Presiden Real Madrid selesai digelar pada akhir pekan ini. Situasi tersebut juga menjadi alasan mengapa Madrid belum mengumumkan sosok pelatih anyar secara resmi, meski Jose Mourinho dikabarkan bakal kembali ke Santiago Bernabeu. Sejumlah keputusan penting klub disebut masih menunggu kepastian terkait kelanjutan masa jabatan Florentino Perez sebagai presiden. Kedatangan Konate dinilai sangat penting bagi proyek pembangunan kekuatan Real Madrid, terutama di lini belakang. Dalam beberapa musim terakhir, sektor pertahanan Los Blancos kerap dihantui persoalan cedera. Eder Militao beberapa kali harus menepi karena cedera serius, sementara David Alaba disebut semakin dekat dengan pintu keluar klub. Meski Antonio Rudiger baru saja memperpanjang kontraknya, Real Madrid tetap membutuhkan tambahan bek tengah berkualitas yang mampu menjadi solusi jangka panjang. Pada musim 2025 hingga 2026,
Dia tercatat tampil sebagai starter dalam 49 pertandingan. Keunggulan fisik, kecepatan, serta kemampuan duel udara menjadi nilai tambah yang diyakini akan memperkuat pertahanan Madrid. Jika transfer ini benar-benar terwujud, pelatih yang dikabarkan akan menangani Real Madrid musim depan, Jose Mourinho, bakal memiliki banyak pilihan di sektor pertahanan. Kombinasi Ibrahima Konate, Antonio Rudiger, Eder Militao, dan Dean Huijsen berpotensi membentuk salah satu lini belakang paling solid di Eropa.